Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Dalam sebuah pituah kok menembak bariba alamai, kok baceramah bariba judul, maka kultum zuhur kita pada kesempatan ini mengenai bekal terindah di penghujung hayat. Berbicara kita mengenai bekal terindah di penghujung hayat, tiada lain tiada bukan bekal tersebut berupa ibadah yang selama ini kita kumpulkan, solat yang kita dirikan, bacaan Al-Quran yang selalu kita lantunkan, zikir-zikir yang selalu kita sebutkan, dan semua amalan baik, pekerjaan baik yang selalu kita kerjakan, yang tentunya muara akhir dari kegiatan tersebut kita ingin masuk dalam jannahnya Allah, masuk dalam surganya Allah. Maka lantas muncullah pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada kita. Apa pertanyaan tersebut? Maukah atau inginkah kita masuk dalam surganya Allah? Maka lantas semua kita ketika dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, semua kita menjawab mau. Maka satu syarat yang mesti ditempuh untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Apa syaratnya tersebut? Syaratnya adalah mesti mati terlebih dahulu, mesti mati. Ketika disebutkan, ditanyakan pertanyaan lanjutan kepada kita, sudah siapkah kita mati dalam jangka waktu dekat ini? Atau sudah siapkah kita bertemu dengan malaikat Israel dalam jangka waktu dekat ini? Maka hampir semua kita menjawab belum siap. Kenapa belum? Karena sejatinya masih belum cukup rasanya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Salat rasanya masih belum maksimal, bacaan Al-Quran pun rasanya masih belum cukup, dan perbuatan baik yang selama ini kita kerjakan rasanya masih kurang. Maka ketika ditanyakan masalah tersebut, hampir semua kita menjawab belum. Maka di sini ada satu bekal terindah. Bekal terindah tersebut diajarkan oleh Rasulullah. Bekal ini dikhususkan kepada orang yang sedang berada di penghujung hayatnya atau pada fase sakaratul mautnya. Bekal ini disampaikan oleh Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah ditalkinkan, hendaklah diajarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut tersebut, orang yang akan meninggal dunia tersebut, untuk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sejatinya janji dari Allah melalui lisan nabinya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat tersebut, maka janji dari Allah melalui lisan nabinya, pasti dia masuk surga. Kalaulah dihadapkan kepada kita yang hadir pada zuhur ini, disuruhlah masing-masing kita yang hadir ini untuk mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah tersebut, maka pasti gampang, mudah lisan kita untuk mengucapkannya. Namun andai kata dihadapkanlah kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka pasti akan berbeda ceritanya. Kalaulah diizinkan oleh Allah, orang yang sedang sakaratul maut tersebut bicara, maka pasti kata-kata pertama yang keluar dari lisannya adalah kata-kata rintihan kesakitan. Karena begitu dahsyatnya, begitu sakitnya proses sakaratul maut itu, maka wajarlah
janji dari Allah melalui lisan nabinya, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut pasti masuk surga. Maka tidak apa kiranya kaum muslimin, kaum muslimat, kita tambah satu doa lagi. Apa doanya? Ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir lisan hamba dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaulah kita dalam masalah ada kemalangan yang namanya kok malang sakijo mato mujua sepanjang hari, ada kemalangan di rumah tangga kita, di tengah masyarakat kita, maka ini kadang yang sering terjadi salah kaprah, salah pemahaman di kalangan kita. Ketika terjadi yang namanya fase ini, kematian ini yang diawali dari fase sakaratul maut, kadangkala kita hadir berdua bertiga di hadapan orang yang sedang sakaratul maut ini. Ketika hadir berdua bertiga, lantas orang yang hadir ini sering salah kaprah. Apa salah kaprahnya? Yang satu sibuk untuk meletakkan Al-Quran di atas kepala si calon mayat ini. Kalaulah kita perhatikan, apakah bisa, apakah mungkin orang yang akan meninggal dunia itu mampu dia membaca Al-Quran? Maka jawabannya tidak. Yang satu lagi sibuk untuk menyuruh banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah menyebut, banyak-banyaklah membaca ayat Al-Quran. Maka dalam hal ini sering timbul kegalauan dalam permasalahan tersebut. Maka mestinya andai kata terjadi masalah itu, baikkah itu di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, maka yang mesti kita lakukan adalah bimbing dia sesuai dengan tuntunannya. Bagaimana cara membimbing orang tersebut sesuai dengan tuntunannya? Bisikkanlah ke telinga bagian kanannya kalimat la ilaha illallah. Atau bisa juga disebutkan, andai kata yang meninggal ini adalah ayah atau ibunya, maka panggillah, wahai ayah, wahai ibu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sejatinya surga menantimu. Maka biarkan dulu orang yang sedang sakaratul maut itu menerima apa yang kita sampaikan. Karena sejatinya kalaulah kita lihat orang yang sedang sakaratul maut itu pandangannya kosong ke atas, maka biarkan dulu dia menerima apa yang kita sampaikan. Andai kata sudah diucapkannya kalimat tersebut, maka cukup, jangan ada kata-kata lain setelah itu. Kadangkala karena kita saking semangatnya, setelah selesai menuntunkan kalimat tersebut, maka kita sebutkan kepada orang yang sedang sakaratul maut itu, alhamdulillah ya Pak, Ibu lah selesai ya Pak, Ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa jawaban si calon mayat tadi? Iya, ataupun kata-kata lain yang tersebutkan. Maka mestilah ketika ada kata-kata lain yang tersebut setelah kalimat tersebut, bimbing lagi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sering kita temukan bahkan ada pengaduan dari masyarakat dan jamaah, Ustaz, sudah kami bimbing dia untuk mengucapkan kalimat tersebut, namun ketika dibimbing dia di pertengahan jalan dia sudah pergi, di pertengahan jalan dia sudah selesai, tidak sampai habis dia mengucapkan kalimat tersebut. Kalaulah dipraktekkan baru sampai la ilaha dia sudah pergi, atau baru sampai di kalimat la dia sudah pergi. Kalau kita artikan kalimat la ilah itu artinya adalah tiada Tuhan saja baru. Apakah bisa kita vonis matinya mati yang mati yang jelek? Maka dalam hal ini jangan sekali-kali kita vonis matinya mati yang jelek atau mati yang
Karena sejatinya apa? Bisa jadi lisannya tadi tidak kuat untuk mengucapkan kalimat tersebut, namun yang di batinnya sampai, maka yang dinilai oleh Allah adalah yang di batin. Kita contohkan kepada sholat berjamaah. Bapak ibu pergi dari rumah menuju masjid, niatnya untuk melaksanakan sholat asar. Sampailah di masjid mengambil wudhu, masih niatnya niat sholat asar. Setelah itu mengambil tempatlah kita, masih niatnya niat sholat asar. Namun karena banyaknya pikiran seperti anak yang kuliah dan sebagainya, sampai-sampai ketika mau memasangkan niat terlupa. Ketika aslinya usolli fardhu asli, tersebutlah usolli fardhu zuhri, sengaja aku sholat zuhur. Takana di rakaat kedua ketiga, apakah mesti kita batalkan sholat tersebut? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Innal kalama lafil fuadi, sesungguhnya letak kalam yang sebenarnya itu lafil fuadi, letaknya di hati. Wa inna ma ju'ilal lisani 'alal fuadi dalila, dan sesungguhnya Allah itu menciptakan lisan sebagai penguat apa yang dikatakan oleh hati. Maka ketika terjadi yang demikian, pesan Rasulullah adalah sebutlah yang baik-baiknya, jangan disebut yang buruknya. Maka sebagai penutup, panakiak pisau sirawi ambil galah batang lintah buang, salodang jadikan niru, kok satitiak tolong lawikan, sakapa tolong gunungkan, alam takambang jadi guru. Kau guru sabana guru tentu pasannya dipaci arik dan diganggam tagah. Jadikanlah kematian itu sebagai guru terbaik bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.